Hola semangat gas, kembali lagi di podcast Yudosia. Gimana nih kabar teman-teman? Di acara podcast kali ini kita akan membahas tentang sekolah siaga kependudukan. Tentu para orang tua dan guru mengharapkan pada siswa dan siswinya di sekolah agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang peduli kependudukan sehingga dapat berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut. Sebelum itu, perkenalkan saya Atala dari kelas 11.1 selaku moderator yang akan membawakan podcast pada hari ini. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 3 narasumber yang sangat hebat. Oke, di sebelah kiri saya terdapat Pak Riki Effendi, SPD, selaku Sekretaris Program Sekolah Siaga Kependudukan dan juara 3 Guru Inovatif SMA se-Jawa Tengah tahun 2023. Dan di sebelah situ hadir Bu Lestari Ambar Sukesti, SPD MPD, selaku Ketua Program Sekolah Siaga Kependudukan. Dan di ujung ada Vina Maulida, selaku Duta Kependudukan SMA Negeri 1 Bergas tahun 2023. Oke. Baik. Pada pembahasan kita kali ini yang bertemakan sekolah siaga kependudukan, pada mungkin Bu Ambar atau Pak Riki bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sekolah siaga kependudukan? Siapa dulu nih? Okay. Terima kasih waktunya Mas Atala. Oke. SSK gitu ya, Sekolah Siaga Kependudukan. Ya. Mungkin di telinga kita ini masih baru gitu ya. Oke. Baik, SSK ini sebenarnya adalah sekolah yang mengintegrasikan muatan program keluarga berencana dan kependudukan dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, dan yang unik gitu ya, di program SSK ini ada pojok kependudukan. Ya, pojok kependudukan ini bisa berada di perpustakaan atau ruangan tersendiri. Nah, fungsinya apa? Ini pojok kependudukan adalah sebagai tempat berliterasi, tempat semua warga sekolah menggali ilmu, terutama yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana gitu. Jadi di situ nanti di pojok kependudukan itu ada bacaan, mungkin ada pemutaran film, bahkan bisa digunakan sebagai tempat curhat. Nah, asik kan ya? Benar kan Pak Riki ya? Benar sekali Bu Ambar. Jadi selain integrasi dalam pembelajaran dari SSK ini, Sekolah Siaga Kependudukan ini juga mengintegrasikannya dalam ekstra. Jadi hampir setiap unsur dalam sekolah yang menjadi SSK itu selalu ada unsur dari kependudukan itu. Mulai dari intra, ekstra, kemudian budaya literasi tentang kependudukan. Jadi semua itu dalam satu wadah, dalam satu ruang lingkup, satu nama, satu tujuan, yaitu Sekolah Siaga Kependudukan. Iya, jadi saling terkait. Jadi di ekstra juga harus mengandung muatan SSK begitu. Jadi apa Pak Riki misalnya? Misal ekstra paskib atau ekstra pramuka. Jadi di situ mereka diajarkan atau diintegrasikan bahwa mereka akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi program-programnya, terutama program di dalamnya itu ada muatan kependudukan. Dalam paskibra, dalam pramuka, atau ekskul-ekskul yang lain. Oh iya, di integrasi ini bukan mengganti mata pelajaran ya, cuma materinya yang dikaitkan. Misal nih ya, misal di bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu dimasukkan materi tentang kependudukan, keluarga berencana. Nah, mungkin di matematika juga bisa ya Pak Riki ya? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, begitu. Jadi mungkin secara garis besarnya SSK itu atau Sekolah Siaga Kependudukan adalah program yang mengintegrasikan materi tentang kependudukan. Dan tadi saya juga dengar ada tentang pojok kependudukan. Nah, itu dengan mungkin menurut saya
itu bisa membantu buat saya dalam menggali beberapa ilmu yang lebih jauh lagi dan bisa seperti mengerti kepada diri saya sendiri gitu ya Bu. Siapa saya gitu ya. Iya. Oke. Mengapa sih ada program dari Sekolah Siaga Kependudukan ini di sekolah kita? Oke, begitu ya. Jadi di bulan September tahun 2023 sekolah dalam hal ini Ibu Rahayu SSI MSI yang waktu itu hadir di workshop fasilitasi penyiapan sekolah siaga kependudukan, disampaikan bahwa di Jawa Tengah ini ada sebanyak hampir 50% itu usia produktif. Jadi seperti Mbak Vina ini usia 15 hingga 64 tahun, ini banyak di Jawa Tengah. Selain itu juga ada bonus demografi ya gitu ya. Ini bonus demografi di tahun berapa? 2045 ya, 2045 gitu ya. Tetapi tidak diimbangi dengan pendidikan yang memadai, termasuk anak-anak mudanya yang tidak memahami, sehingga mereka itu kadang-kadang menyalahi dari misi dari keluarga berencana dan kependudukan. Bukan begitu Pak Riki? Iya Mbak Ambar. Jadi tadi isu kependudukan itu memang sangat banyak. Jadi sangat luas dan sangat banyak. Jadi SMA 1 Bergas itu berusaha untuk peduli, untuk menjadi bagian kembali di masyarakat. Jadi kemarin setelah sosialisasi ya Bu Ambar ya, jadi kita patut bangga karena SMA 1 Bergas itu menjadi SMA pertama yang menanggapi langsung sosialisasi tersebut. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak dan juga Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa SMA 1 Bergas merupakan SMA pertama yang langsung timbal balik atau follow up-nya itu sangat cepat. Pertama Bu, jadi luar biasa kita. Jadi itu menjadi bagian kan? Jadi bagaimana kita itu peduli dengan kependudukan yang ada di sekitar SMA 1 Bergas, khususnya di Kabupaten Semarang. Bonus demografi, kemudian banyak sekali masih ada masalah tentang stunting, masalah tentang pernikahan dini, ataupun kenakalan-kenakalan yang itu tentunya sangat dekat dengan anak-anak SMA. Jadi kenapa kita tidak melakukan suatu integrasi atau pendekatan melalui program yang sangat bagus ini? Gitu. Mendengar tadi kata Bergas sangat cepat tanggap, saya bangga sih sebagai siswa sekolah di 1 Bergas. Maaf, ada yang terlupa. Apa Bu? Ya, tema SSK kita adalah sigap. Makanya sigap begitu ya, sekali. cepat tanggap gitu. Iya. Karena ini kan program Sekolah Siaga Kependudukan ini mungkin baru launching beberapa bulan yang lalu dan mungkin masih baru-barunya. Nah, sejauh mana sih program atau apa saja yang sudah dilakukan dari program ini Bu? Oke, terima kasih. Jadi kami itu memang tim ya Pak ya. Jadi tidak bekerja sendiri. Kita dalam tim ini terus berkonsolidasi, berkoordinasi. Apa ini segera yang akan kita lakukan? Nah, langkah pertama kita melakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi kepada warga sekolah sehingga akhirnya kita mengadakan launching dengan mengundang pihak terkait ya Pak Riki ya. Waktu itu bahkan sempat dihadiri oleh Ibu Dewi Pramuningsih selaku Kepala Dinas DP3 AKB begitu ya. Nah, itu pas bareng sekolah kita sedang ada acara apa itu ya? Itu sepertinya pentas seni bulan bahasa sama gelar karya P5 SSK ini juga terkait dengan Sekolah Ramah Anak atau SRA. Betul begitu ya Pak Riki ya? Iya, jadi selain di Sekolah Siaga Kependudukan kita juga ada program Sekolah Ramah Anak, di mana dalam SSK itu ada salah satu indikator yang menyatakan bahwa mengarah ke sekolah ramah anak, di mana saling melengkapi gitu ya Pak ya? Saling melengkapi, jadi saling mendukung, saling bahu-membahu bahwa program ini nanti arahnya sama. Di mana dalam sekolah ramah anak ini selain pengintegrasian dan juga sosialisasi kepada anak-anak dan juga guru, tentunya di sini tata tertib
mulai di-upgrade atau bahasa kerennya disesuaikan ya, sesuai dengan perkembangan saat ini ramah anak bagaimana. Jadi tidak ada tata tertib yang terkesan itu kurang ramah atau mengekang atau kaku. Jadi tata tertibnya itu sudah ramah, kemudian bagaimana kita menerapkan sebagai guru tata tertib itu kepada anak itu juga ramah. Jadi tidak ada istilah menghadik lagi atau memarahi di depan umum. Jadi cenderung lebih humanis, cenderung lebih friendly kepada anak-anak tersebut. Tentunya tidak mengurangi sikap tegas. Jadi ramah itu bukan mengurangi sikap tegas. Jadi itu friendly, tapi sesuai dengan aturan. Nah itu, jadi dari sisi aturannya, tata tertibnya sudah mulai kita rubah. Kemudian untuk ramah anak yang lain, tentunya bagaimana pihak sekolah memfasilitasi anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Entah itu anak-anak yang inklusif atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita perhatikan lebih karena memang anak-anak tersebut membutuhkan perhatian yang tentunya lebih daripada anak-anak yang biasa. Jadi itu salah satu poin dari sekolah yang ramah untuk anak-anak, untuk semua anak. Dan perlu diketahui bahwa program ini sudah disosialisasikan. Jadi kita mengundang orang tua siswa, termasuk komite, kemudian melakukan MOU gitu ya, dan penandatanganan MOU, begitu. Ya. Oke, bagus banget tadi dari jawabannya Pak Riki sama Bu Ambar yang sangat memasangkan dan sangat menjelaskan apa itu dari sekolah siaga kependudukan. Dan tadi juga ternyata ada juga satunya sekolah siaga kependudukan itu adalah sekolah ramah anak yang bersifat friendly kepada siswa-siswi dan bukannya mengurangi tegas tapi hanya menaati apa itu dari namanya aturan. Terus saya juga dengar-dengar ada satu lagi inovasi dari sekolah siaga itu adalah sebagai pemilihan duta kependudukan ya Bu ya. Iya, iya. Ini juga Vina Maulida sebagai duta kependudukan SMA Negeri Bergas tahun 2023. Nah, bisa bagi-bagi dong ceritanya bagaimana sih perasaanmu saat diumumkan pada saat kamu memenangkan duta kependudukan di SMA ini? Tentunya senang sekali ya, karena saya rasa tuh perjuangan saya ikut seleksi duta kependudukan tuh nggak sia-sia gitu loh. Terus juga saya merasa mendapat kesempatan untuk membantu sekolah menyukseskan program sekolah siaga kependudukan ini. Dan saya boleh cerita sedikit tentang kenapa saya ikut seleksi gitu ya. Saya lihat tuh di lingkungan saya, terus di sekitar kelas saya juga itu banyak sekali yang masih melakukan entah itu pergaulan bebas, entah itu pacaran ya mungkin, terus perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya pelajar lakukan gitu loh. Nah terus saya tuh termotivasi untuk membantu teman-teman ini agar lebih baik gitu loh. Terus saya dengar ada seleksi duta kependudukan ini dan isinya tuh nanti ada program keluarga berencana, terus yang katakan tidak itu pada pernikahan dini, pada pergaulan bebas, perundungan, narkoba lah. Itu tuh saya ingin ikut itu biar saya tuh bisa gitu loh menyalurkan inspirasi ke teman-teman yang salah itu loh. Ini loh yang benar tuh begini loh teman-teman. Nah untuk itu pas saya kepilih tuh saya benar-benar senang banget. Terus waktu habis saya kepilih tuh saya langsung ngomong gitu ke teman-teman yang melakukan perbuatan salah itu, ngomong pelan-pelan gitu. Yang pacaran tuh saya kasih nasihat. Jadi, gitu loh. Pendekatan dulu ya pendekatan dulu kepada teman-teman yang pacaran tuh saya bilangin kalau bisa tuh jangan dulu gitu loh. Kalian tuh masih sekolah, fokus dulu aja gitu loh ke belajar. Jangan mikirin yang cinta-cintaan dulu gitu loh. Nah, nanti tuh takutnya kalian malah ke pernikahan dini ini. Nah, terus alhamdulillahnya teman-teman saya tuh mau mendengarkan saya dan ada tuh yang langsung mutusin tuh dan saya seneng tuh.
Karena saya merasa kayak Berhasil banget. berhasil nih. Terus ada juga tuh yang kerjaannya tuh masih suka ngomong kotor. Itu kan termasuk Itu udah verbal. kayak kebiasaan banget gak sih di Kebiasaan SMA banget. ini? Nah itu terus saya bilangin pelan-pelan, Nek, bisa tuh jangan gitu loh, Mbak. Yang apa ya? Halus gitu loh, kalau ngomong tuh jangan keluar yang Kasar. ada binatangnya tuh jangan keluar. Ini masih banyak kata-kata yang lebih bagus daripada masih itu. bagus, masih banyak Kak. Terus apa lagi ya yang Ya memang tidak keliru ya, sekolah Iya. sudah memilih Vina ini sebagai apa namanya, duta kependudukan. Ternyata Tanggapannya. diam-diam udah melakukan Iya, luar seperti biasa. yang kita Langsung impikan, kerja nyata, action gitu Iya, ya, luar nggak cuma biasa. ngomong belakang. Benar. Nah ini Mas Atala yang juga nanti akan kita kembangkan ya Pak Riki ya. Jadi di pojok kependudukan nanti itu juga sebagai tempat curhat. Nah rupanya kita sudah punya kandidat ini ya yang Dengan nanti setia. nanti yang akan mendampingi teman-teman yang akan curhat. Tentunya nanti kita akan mengadakan pelatihan dulu ya Pak Riki ya, sehingga teman-teman yang akan menjadi pendamping teman curhat nanti ada ininya, alurnya, ada tataran-tatarannya. Wow, ini keren sekali Mbak Vina ya. Wah, hebat ini. Dan saya sukanya dari yang pojok kependudukan tadi yang tentang curhat-curhat itu kan, saya sukanya itu yang tempat curhat adalah teman sebaya. Iya. Jadi kadang kalau teman Nggak mau curhat kaku ke ya. guru BK tuh takut gitu ya, Bu, ya. Serem gitu Ya, ya. jadi lebih terbuka kepada teman sebaya gitu. Iya, iya. Kalau tidak juga ada guru nanti, cuma nanti gurunya kita ramahin dulu gitu ya Mbak ya. Jadi semuanya di-friendlykan dulu. di-friendlykan dulu, Iya. sehingga tidak hai siapa ini begitu ya. Jadi Iya. sama-sama nanti dengan Mbak Vina juga begitu ya, sehingga teman-teman yang awalnya suka melakukan hal-hal yang tidak baik begitu ya, akhirnya berani curhat. Dan kita memang tidak memberi solusi sebenarnya ya, ketika teman curhat itu kita mendengarkan sehingga si anak tadi akan mencari sendiri solusinya. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan di sekolah kita gitu ya, tadi yang terintegrasi pendidikan apa namanya mata pelajaran di sekolah itu juga kita integrasikan di project. Nah, Iya. kebetulan di tema yang sekarang adalah bangunlah jiwa raganya. Nah, dengan adanya perundungan tema besarnya begitu, kemudian kita include-kan dengan SSK. Lalu kita kemarin mengadakan ada apa namanya festival apa namanya gerak jingle dari SSK kita, kemudian membuat film. Mbak Vina ikut film ya? Iya, saya kelas saya ikut membuat film mengangkat semua tema. Oh, mengangkat semua Waduh. dia mau Luar biasa. wah ini kerja keras banget ini ya. Nah, Vina sendiri gimana perasaannya setelah ini apa namanya terlibat di dalam pembuatan film itu? Dan harapan saya setelah membuat film itu tuh teman-teman kita yang menonton tuh bisa mendapatkan apa tuh isi dari film kita. Pesannya pesan, gitu. iya, pesan dari film saya sendiri itu ada yang katakan tidak pada pernikahan dini, pada narkoba, pada perundungan, pada pergaulan bebas. Itu tuh semoga tuh teman-teman Sadar gitu loh setelah menonton film dari kelas saya gitu. Wah, luar biasa ya. Artinya nggak sia-sia ya Pak Riki Iya, ya. benar, Bu. Ternyata kayaknya itu hal sepele, remeh-temeh begitu, ternyata setelah kita lihat dari Mbak Vina ada ini ya, ada concern, ada keprihatinan, akhirnya menimbulkan apa tadi, action yang luar Iya, biasa. Ternyata nggak salah Pak Riki, duta kependudukan kita itu nggak NATO, Iya. no action talk only, but ini too much action gitu ya. Oke, yes. Terus omong-omong tentang duta kependudukan, buat Bu Ambar apa sih latar belakang yang mendorong adanya pemilihan duta kependudukan ini? Oke, jadi di SSK ini itu memang kita perlu melakukan sebuah inovasi. Tentunya inovasi ini yang memang menarik bagi siswa.
Nah, setelah kita berembuk gini ya dengan tim, dengan Pak Riki, gimana yuk kita bikin waktu itu belum terakomodir semuanya ya Pak Rikinya, sehingga di waktu itu di kelas meeting kalau tidak keliru ya, kita memutuskan mengadakan salah satunya adalah inovasi pemilihan duta kependudukan, dan salah duanya adalah membuat apa itu ya, artikel gitu ya. Jadi memang kita mencoba bagaimana ide-ide anak, kemudian duta ini sendiri sebenarnya kita mau berkiblat pada pemilihan genre gitu ya, pemilihan genre ya. Cuma ini baru awal begitu ya, siapa tahu nanti suatu saat bisa menelurkan genre dari sekolah kita. Cuma memang karena pemilihannya itu per kecamatan sehingga kita tidak bisa menghandle semuanya. Nah, jadi ini sebagai salah satu bentuk inovasi selain tadi pembuatan jingle seperti itu ya. Oke. Oh iya, tadi kan Bu Ambar menyebutkan ada kata jingle nih. Saya mendengar jingle yang mungkin diputar di sekolah di jam 7:05 itu saya tuh sangat suka, karena tipe-tipe modelan lagu yang seperti jingle itu tadi sangat masuk untuk saya dengarkan. Jadi gimana sih awal terciptanya dari jingle SSK itu? Oh gitu ya. Jadi kita lagi-lagi kerja bareng nih. Jadi Pak Riki ini yang ngulik terus gitu. Apa sih yang harus dilakukan dalam kegiatan SSK itu? Nah, Pak Riki ini luar biasa, kesana kesini gitu ya, mencari informasi begitu, hingga akhirnya mendapatkan bahwa di SSK ini lebih asik gitu ya kalau ada pembuatan jingle. Nah, jingle ini akhirnya kita berembuk, siapa nih di sekolah kita yang jago bikin jingle gitu. Kita pikir dulu guru seni gitu ya, Pak Riki ya. Ternyata Pak Riki guru matematika. Gitu, orangnya ini unexpected banget sih. Bener gitu ya. Jadi kita nggak nyangka ternyata malah dari guru matematika. Nah, kemudian dipoles, kemudian kita dengarkan, kemudian semuanya setuju. Akhirnya diperma ulang dengan kemasan yang ngebeat gitu ya, biar berterima di telinga anak-anak muda, karena anak muda kan nggak suka yang lemes, slow gitu, bikin ngantuk. Jadi dibikin yang ngebeat gitu. Biar nggak galau juga. Oh iya, biar move on gitu ya. Betul. Nah, akhirnya itu, dan kemudian sekolah memutuskan untuk memutar di pagi hari sebelum bel berbunyi, dan juga biar anak itu terngiang-ngiang ya. Karena di situ muatannya adalah katakan tidak pada pergaulan bebas gitu. Katakan tidak pada pernikahan. Iya, katakan tidak pada narkoba. Ya. Katakan tidak pada perundungan. Nah, kalau terngiang-ngiang terus kan kemungkinan seperti yang disampaikan Vina tadi, akhirnya oh iya ya kan, janganlah gitu, jangan melakukan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari jingle ini kita kembangkan gitu ya, yuk kita cari gerakan-gerakannya gitu ya. Dicari gerakan-gerakannya, akhirnya menjadi pembelajaran pada proyek P5. Betul ya? Betul. Saling berkesinambungan gitu ya. Betul. Gimana di kelasmu waktu itu? Waktu menciptakan gerakan-gerakan jingle itu? Sangat semangat sekali Bu. Semangat ya. Kalau kelas lain mungkin ada tuh kelompok yang nggak mau Oh gitu. Kalau kelas saya Semuanya semangat. Sangat antusias berarti ya. Betul, sangat antusias sekali. Jangan-jangan ada Vina di balik itu semua. Yang itu bener, duta kependudukan, Iya, ya kan? Iya, kemudian kemarin waktu gelar karya Per5 kita tampilkan gitu ya. Kemudian ada salah satu penampilan Drama juga ada. Iya, yang dari kelas 11 6 itu kemarin juga menyanyikan jinglenya, dan tampaknya anak-anak juga sudah hafal semua ya. Nah, itu akan diputar setiap pagi. Benar sekali. Bukan anak sendiri yang ingin hafal, tapi sudah hafal sendiri.
Ya, karena dibutuhkan Benar terus sekali, menerus. benar-benar. Ya, itu merupakan mungkin salah satu pendekatan yang dipakai. Jadi bukan pendekatan yang ibaratnya harus memaksa. Jadi pendekatan itu kita pakai dengan secara ramah tadi, Bu. Iya. Sekolah ramah anak kita Benar, dengarkan tiap hari kita secara tidak langsung mereka atau anak-anak itu pasti akan familiar. Jadi kalau sudah familiar akan lebih mudah untuk merasa. Gitu ya. Dan juga tadi dalam pembuatan liriknya atau syairnya pun kita sudah melakukan suatu penyaringan. Jadi lirik-liriknya itu yang lirik-lirik yang penuh makna tapi easy listening. Jadi itu penuh makna tapi tidak berat. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Vina juga itu kan lirik-lirik yang sangat Gampang enteng, gitu tapi ya. penuh makna di dalamnya. Jadi memang jingle itu merupakan salah satu inovasi yang tercipta dari kolaborasi berbagai Betul aspek sekali. gitu lainnya. Oke, jadi begitu ya. Iya. Terus sepertinya di Bu Ambar ini tempatnya kita mencari informasi tentang sekolah siaga kependudukan Iya. dan Pak Arika ke sekolah ramah anak. Iya. Nah, jadi Lihat mungkin aja, beliau ramah sekali kan. ya, jadi untuk Bu Ambar sendiri yang tentang sekolah siaga kependudukan dan Pak Arika sekolah ramah anak, apakah tantangan dalam menjalankan program itu sama atau berbeda? Jadi bagaimana, Bu? Iya, setiap kegiatan tidak selalu berjalan mulus. Iya. Ya. Selalu pasti ada hambatan, selalu pasti ada tantangan. Dan ini menjadikan kita semakin berpikir mendalam begitu ya. Saat kita stuck di tengah jalan dengan Pak Riki, gimana nih gitu ya. Kita cuma bisa berharap begitu ya. Seperti mungkin saya tidak tahu di kelasnya Vina itu apa sudah para guru sudah mengajar dengan muatan-muatan materi kependudukan begitu. Sepertinya belum. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dan barangkali kami hanya bisa nanti menyampaikan gitu ya, menyampaikan mari Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa untuk mengintegrasikan materi kependudukan di dalam materi pembelajaran. Kemudian yang lain yang seperti disampaikan Vina tadi. Jadi masih didapati anak-anak yang mungkin masih mojok di sana, mungkin masih gimana ya? Ya belum sesuai dengan isi jingle tadi, tapi kita akan pelan-pelan, kita akan bersama-sama, kita juga kolaborasi dengan tim dari Ramah Anak, dengan tim STP 2K, bagaimana agar program-program di SSK ini nanti berjalan dan berlangsung terus-menerus, tidak hanya sekadar awal di launching ya, di awal di launching dengan acara yang sedemikian rupa, habis itu hilang seperti pepatah Jawa, hangat-hangat tai ayam gitu. Awalnya angkat, habis itu hilang begitu. Nah, kita berusaha mungkin berawal dari kita yang sadar-sadar dulu ya Pak ya, kita mulai kita memberikan contoh begitu, tetapi alhamdulillah sekolah juga sudah memfasilitasi dengan setiap Jumat kita mengadakan kegiatan, ada yang Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat religi. Oh, iya. Diberi nama apa ya Pak itu ya kemarin ya? Gema Berseri, gerakan Jumat bersih bersih sehat religi. Nah itu terima kasih pada Ibu Laras yang sudah memberikan akronim yang luar biasa. Jadi Jumatnya mungkin nanti perlu disampaikan Mbak Vina bahwa kita punya gerakan gerakan Gema Berseri Jumat, gerakan Jumat bersih sehat religi ya gitu ya. Jadi tantangan-tantangan itu menjadi bumbu kita nanti untuk bagaimana kita menyatukan visi lagi bersama-sama, saling mengingatkan. Bukan begitu Pak Riki? Begitu benar, Bu. Iya. Ya. Oke, jadi mungkin itu kan ada beberapa banyak tantangan dan ada satu kata juga, capek boleh tapi nyerah jangan. Ya. Dan harapannya agar untuk sekolah siaga kependudukan ini agar selalu berkembang. Bukan seperti pepatah Jawa yang tadi ya Bu ya. Iya. Oke, terus adakah dari Mbak Ambar atau Pak Riki atau dari Vina sendiri pesan yang ingin disampaikan dari kepada teman-teman yang melihat podcast kali ini?
Mungkin dari Bu Amber terlebih dahulu. Oke. Begini, jadi SSK ini adalah program yang bagus, program yang luar biasa. Mari bersama-sama kita dukung. Karena dampaknya untuk kita sendiri. Selain dampak kita sendiri juga kepada negara ini. Siapa yang akan peduli pada negara ini kalau bukan kita? Begitu ya. Jadi kita ingin pemuda-pemudi yang nanti akan memimpin negeri ini adalah pemuda-pemuda yang luar biasa, yang jauh dari bullying gitu ya, yang jauh dari pergaulan bebas seperti itu tadi ya. Jadi itu harapan saya. Tapi sebelum itu sebenarnya ini juga ada lombanya ya Pak Riki ya. Ya. Cuma mungkin Pak Riki nanti bisa menjelaskan ya, sebenarnya ini selain menjadi program ini ada lomba yang dilakukan oleh BKKBN begitu. Nah mungkin ini Pak Riki bisa menjelaskan sedikit gimana sih tentang lombanya gitu ya. Monggo silakan Pak Riki. Jadi memang di program ini awalnya memang untuk kita menanggulangi tadi ya isu-isu kependudukan, di mana isu-isu itu kita sebagai sekolah itu ingin peduli. Nah dari itu kan apresiasi yang diberikan oleh sekolah atau BKKBN kepada sekolah-sekolah yang peduli itu salah satunya dalam perlombaan itu. Jadi dalam perlombaan ini kita sebagai SMA 1 Bergas itu berusaha untuk ikut. Jadi untuk ikut dari lomba SSK ini semoga aja secepatnya kita bisa mengikuti lomba tersebut. Karena selain lomba sebenarnya salah satu arahnya kan kita ingin membudayakan. Jadi membudayakan dulu anak-anak kita untuk peduli terhadap isu-isu kependudukan. Kemudian bagaimana kita menyusun atau membangun brand. Jadi yang belum tersentuh tadi brand sekolah kita. Jadi ibaratnya SMA 1 Bergas ada apa? Kalau bayangan kita ke Semarang ada apa? Salah satunya mungkin Lawang Sewu, Sampokong atau ke Borobudur ada di Magelang. Jadi kalau misalnya nanti brand itu SMA Bergas ada apa? Nah itu brand yang ingin kita hasilkan. Jadi di situ ada SSK. Jadi itu. Jadi selain budaya, kemudian brand sekolah, kemudian nanti pasti ada suatu perlombaan yang ingin kita ikuti. Jadi perlombaan itu dari BKKBN tiap tahun ada. Dan itu lombanya nanti adalah lomba tingkat SMP ada, tingkat SMA se-Jawa. Kita kebetulan masuk di regional Jawa dan Bali. Jadi regional Jawa dan Bali nanti akan dipilih sekolah SMA kependudukan yang paling siap untuk mewakili di tingkat nasional. Jadi nanti ada regional 1 Jawa Bali, regional 2 itu Sumatera dan Kalimantan, regional 3 itu adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Jadi 3 regional besar itu nanti akan dipilih, kemudian nanti endingnya akan dipilih 1 sekolah siaga kependudukan yang terbaik. Tahun lalu yang menjadi yang terbaik adalah SMA 1 Kota Mungkit, tetangga kita. Kebetulan kemarin sebelum launching kita sudah studi tiru ke sana langsung. Jadi kita langsung ke sana di sekolah nomor 1 tahun lalu tentang siaga kependudukan. Jadi effort kita sebagai seorang warga SMA 1 Bergas benar-benar kita ingin banget untuk memajukan, membudayakan, membangun brand dan juga tentunya untuk tadi lomba SSK di tahun secepatnya. Jadi karena itu secepatnya itu karena memang dalam penyusunan atau siapa sih yang boleh ikut lomba itu kan yang bisa berhak untuk menunjuk adalah BKKBN. Dan ini BKKBN bukan BKKBN provinsi tapi BKKBN pusat. Langsung pusat jadi ya. Panitianya pusat. Tapi lombanya per regional dulu. Setelah regional udah beres baru nanti lomba tingkat nasional. Karena itu kan diperlukan sinergitas antara seluruh warga sekolah begitu ya. Jadi nanti Vina ini kerjanya lebih berat lagi karena mengajak warga sekolah. Kemudian dari Vina ada pesan untuk teman-teman? Pesan dari aku nih buat teman-teman: 1. Putusin pacarmu. 2. Rangkul temenmu. 3. Kalau ada obat tahan penasaranmu. 4. Tahan kebun binatangmu. Dan jangan lupa yang terakhir, rencanakan masa depanmu.
Mengesankan banget gak sih jawaban dari para narasumber kita, dan juga tadi fun banget ya dalam bincang-bincang. Bener. Mulai dari kita dari awal dari pengertian SSK, dari kita pengenalan, terus sampai kita tadi juga ternyata program ini dilombakan, ya, dan beberapa yang tadi yang tidak terekspekkan sebelumnya. Oke, tak terasa selesai sudah podcast kita pada hari ini. Sebelum kami akhiri, di sini saya mempunyai quote of the day. Janganlah engkau melenceng dari jalan utama yang kau bikin. Jangan pula engkau hindari masalah yang ada. Terjang saja. Masa depanmu seluas cakrawala, dan misterius seperti harta kamu. Oke, dari kami, jika ada kurangnya, mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah semata. Untuk pengakhiran, jalan-jalan ke Australia. Pulangnya sembari me time. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Bye-bye.